setelah berhasil mendahului saya, dia menghadangkan motornya. Kemudian juga ngomong, jagoan kamu. Nah, gitu. Setelah pulang di flyover Pondok Kopi, saya dikelakson oleh orang yang tidak dikenal. Tidak dikenal, kemudian juga motifnya apa saya juga tidak tahu. Dia mengklakson saya, padahal di sebelah kanan saya itu masih ada jalan, gitu. Di sebelah kiri saya tentu saja tidak bisa bergeser ke kiri karena ada motor lain di sebelah kiri saya. Selanjutnya, setelah berhasil mendahului saya, dia menghadangkan motornya. Kemudian juga ngomong, jagoan kamu. Ah, gitu. Beberapa kali, sampai 3 kali dia menghadangkan motor. Saya bilang, saya tidak mau berurusan dengan Bapak, saya ini baru rumah sakit, saya mau makan, saya mau pulang. Saya tidak ada urusan dengan Bapak, saya tidak mau berkelahi di jalanan. Saya bilang begitu. Terus berulang kali sampai dia ngomong kasar, dia bilang, kamu gitu kan. Ya, kita balas spontan kan, akhirnya kita jalan terus, karena saya tidak kenal siapa orang itu. Lanjutnya, untuk keempat kalinya, saat tiba-tiba dari samping saya langsung ditendang. Saya memang sengaja berjalan pelan, bermotor itu pelan. Kenapa? Saya curiga dia membawa sajam di belakangnya. Ini kecurigaan saya, soalnya dia tangan dia sebelah kiri itu selalu ke belakang gitu, seolah-olah ada senjata tajam. Biasanya kita yang dari kampung-kampung ngerti lah soal-soal beginian gitu. Akhirnya saya pelan, saya lihat di mana ada keramaian. Kalau saya gas tetap pergi, maka dia akan mengejar saya. Saya pastikan bahaya untuk saya, apalagi saya langsung pulang ke rumah, pasti juga berbahaya untuk saya. Akhirnya saya setelah terjadi apa namanya penerjangan tersebut, saya melakukan perlawanan juga, saya tendang motornya ini. Nah, kemudian yang bikin saya kaget, teman-teman media semua, yang nendang saya tadi ternyata bukan orang yang mengklakson, tapi adalah oknum TNI yang belakangan kita ketahui dari Angkatan Udara, gitu. Saya kaget tanpa ada klarifikasi, tanpa ada macam-macam, padahal saya tidak ada urusan sama sekali dengan orang yang pertama, apalagi sama TNI-nya. Saya sempat merenung sambil apa namanya dihajar itu, apa ada urusan keluarga, apa-apa, saya tidak tahu. Tiba-tiba kaki saya ditendang, saya akhirnya menepi, akhirnya dia menarik baju saya, leher saya dicekik, kemudian saya langsung dipegang, ada yang meninju saya, makanya mata saya memar di sebelah sini, kemudian kepala saya juga dipukuli, tanpa ampun, gitu. Dengan baju seragam lengkap, menggunakan sepatu lengkap, dengan atribut TNI. Saya ingat persis gitu. Saya tidak tahu apa motifnya. Selanjutnya setelah kejadian tersebut, teman-teman, saya minta berteriak, tolong gitu. Masyarakat sekitar Jalan I Gusti Ngurah Rai tersebut, dekat rusun, langsung berkerumun datang. Tapi naasnya saya ikut dipegang, saya juga berusaha untuk mengamankan laptop saya, karena kan di situ banyak data-data dan sebagainya, dokumen kuliah dan lain sebagainya, banyak. Saya coba untuk mengamankan itu. Berikutnya, teman-teman semua, dia apa namanya orang yang mengklakson tadi terus saya dengar itu memprovokator. Dia memang tidak melakukan pukulan, tapi dia memprovokator, mati kamu gitu gitu. Jadi dia sambil berteriak, seolah memanaskan suasana. Saya tidak tahu apa motifnya. Akhirnya saya juga bergeser dari tadinya di tepi jalan raya, akhirnya bergeser ke jalan masuk ke perumahan, Saya bergeser, itu yang ditangkap oleh CCTV. Saya bergeser berjalan, tapi tetap didatangi. Saya tidak lari karena saya tidak salah. Saya tidak lari, saya tidak apa namanya kabur, saya merasa tidak salah. Saya hanya berupaya mencari pertolongan. Saya berminta tolong untuk motor saya segera diamankan, minta tolong motor saya segera diantarkan ke saya, kepada warga masyarakat. Tapi warga masyarakat, saya pikir ya, terjadi psikohierarkis ketika melihat baret loreng atau melihat baju loreng, mereka takut gitu. Jadi yang diamankan cuma saya, yang itu hanya ditahan-tahan saja. Tapi alhamdulillah ada pertolongan lah dari masyarakat bisa menghalau. Kalau tidak ada masyarakat, mungkin upaya menghilangkan nyawa orang lain itu terjadi gitu. Karena dia sudah
kelewat batas, tidak ada lagi celah untuk saya menyampaikan apa maksud dan motif dia, karena saya tidak merasa menyenggol, apalagi belakangan ada kata-kata perselisihan. Tidak ada sama sekali, saya pastikan tidak ada sama sekali perselisihan di jalanan, karena posisi saya itu jelas. Kalaupun ada, misalnya ya, saya pastikan tidak ada. Kalaupun dia mengatakan tidak ada dasar dia untuk menganiaya saya, apalagi mengeroyok saya, sampai dia mengatakan saya ini tentara, mati kamu ya, katanya. Gitu. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.